Kita ke perkara pertama, saudara. Gerak cepat dilakukan oleh pihak kepolisian menghentikan aktivitas pembuat grup pornografi di media sosial. Kecurigaan diawali oleh tawaran atas layanan seksual berbalut pesan singkat. Dalam layanan ini, para pelaku bahkan merekrut pekerja di bawah umur. Lantas seperti apa perkaranya? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Di dalam ponsel saya ini, saudara, banyak informasi yang mudah kita dapatkan. Di tengah pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang melakukan bisnis menggunakan akun media sosial. Namun, saudara, Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar praktik penyebaran konten pornografi di akun media sosial. Lantas bagaimana cara kepolisian membongkar akun konten pornografi ini? Ikuti terus penelusuran kami hanya di Gelar Perkara. Polisi tangkap sekelompok orang yang terlibat tindak pidana pornografi di media sosial. Para tersangka membuat grup pornografi berbayar di suatu aplikasi pesan singkat. Dengan membayarkan sejumlah uang kepada para tersangka, pelanggan akan memiliki akses berbagai konten pornografi yang dibuat. Konten yang ditawarkan berupa porn seks, video call seks, hingga siaran langsung aktivitas seksual yang bahkan melibatkan anak di bawah umur. Perbuatan para tersangka terungkap setelah polisi melakukan patroli siber. Terbongkar dimulai dari kegiatan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, khususnya unit Krimsus, di mana kami melakukan cyber patrol. Dari hasil cyber patrol tersebut ditemukan bahwa ada salah satu tweetan dari salah satu akun media sosial yang menawarkan terhadap orang yang berminat untuk menjadi member dalam grup dari satu media sosial juga, yang di dalamnya ada beberapa talent yang akan menawarkan phone sex, live ML, maupun live show. Nah, kemudian kami melakukan penyelidikan sehingga diketahui ada 2 admin dari grup lain yang menampung member-member dan talent-talent yang akan melakukan live show sehingga bisa dinikmati oleh orang secara umum. Dari 2 grup tersebut kami berdasarkan info dapatkan keterangan bahwa dikelola oleh 3 orang. 3 orang ini sudah beroperasi sejak Agustus 2019. Sampai dengan ditangkap, jumlah member yang ada itu sekitar 600 lebih member. Nah, berdasarkan hasil keterangan, kami mendapatkan informasi bahwa di masa pandemi COVID ini jumlah membernya meningkat cukup drastis. Dikarenakan hampir seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring. Nah, dari member-member ini kami dapatkan ada satu hal yang unik adalah grup admin ini ternyata menampung juga talent-talent yang di bawah umur. Dan karena ini sangat meresahkan dan tujuan kami adalah melakukan penyelamatan terhadap anak bangsa, kami melakukan upaya paksa atau menangkap dari admin tersebut, dan kemudian kami juga mengamankan talent di bawah umur yang pada saat kami amankan umur 14 tahun, dan dikarenakan karena masih di bawah umur, kami menerapkan diversi sehingga didampingi oleh Bapas, kami hubungi orang tuanya sehingga dilakukan pembinaan kembali kepada orang tuanya. Kemudian itu prosesnya seperti 600 member itu membayar ke 3 tersangka ini agar bisa melihat live itu, Pak. Jadi pertama-tama adalah admin ini membuat cuitan di mana untuk orang-orang yang berniat menjadi member dapat mengakses link yang dia siapkan khusus. Setelah orang masuk ke dalam link tersebut, ternyata dia diharuskan membayar untuk menjadi member.
iuran, di mana iurannya antara 300.000 sampai dengan 100.000, tergantung jenis keanggotaan yang dia ingin ikuti. Kemudian setelah terdaftar, di-invite ke grup lain tersebut, kemudian di situ ada beberapa talent. Nantinya member tersebut bisa milih untuk mengakses ke talent yang mana, atau nanti dia akan memberikan pemberitahuan. Contoh, talent A dalam beberapa waktu akan melakukan siaran langsung, live show, dan lain-lain. Nanti yang berminat harus membayar lagi ke admin sekitar 150.000 untuk menjadi member di live show tersebut. Jadi 3 tersangka ini masing-masing mengelola satu akun ya Pak? 3 tersangka ini mengelola 2 akun. Oh, iya. Oke, dengan peran yang apa saja Pak? Perannya mereka berganti-gantian untuk mengelola akun tersebut agar tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para membernya. Kemudian pasal pidana yang dikenakan untuk tersangka ini apa Pak? Jadi kami kenakan tersangka pasal 45 Junto 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana ancamannya adalah 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Tapi kalau untuk yang tersangka yang juga menjadi talent ini, dia khusus ya Pak ya, dikembalikan ke orang tuanya, betul? Iya, sebagaimana amanat undang-undang terkait dengan talent yang karena masih di bawah umur, jadi kami menerapkan diversi. Diketahui anak berusia 14 tahun terlibat dalam aktivitas layanan pornografi yang dibuat para tersangka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai anak tersebut terjebak dalam pusaran penjualan manusia. Menurut data KPAI, sejak 2011, tren keterlibatan anak sebagai pelaku maupun korban kejahatan terus meningkat. Dari tahun 2019 hingga kini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima sekitar 12.000 lebih kasus konten pornografi dan kejahatan cyber yang melibatkan anak di bawah umur. Lantas, apa temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait kasus konten porno yang terjadi di Jakarta Barat? Ikuti terus perbincangan kami bersama dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, pertama KPAI sudah lakukan pengawasan, Mbak, dan saya kira ini beririsan ya antara anak berhadapan dengan hukum, kemudian anak korban pornografi dan cybercrime juga. Ini ada indikasi anak ini korban dari trafficking dan eksploitasi dan terlebih lagi secara seksual. Jadi kami pun dilibatkan dalam gelar perkara di Polres Jakarta Barat dengan melihat bahwa ada anak yang diduga pelaku sekaligus korban ya. Artinya kenapa diduga pelaku? Karena memang dia yang terlibat di dalamnya untuk memeragakan pertunjukan porno itu. Namun sekaligus dalam konteks ini kita melihat anak di bawah umur 14 tahun tentu masuk dalam situasi seperti itu ada sebuah upaya ya orang dewasa yang kemudian memanfaatkan ya, kemudian mendapatkan manfaat luar biasa, tidak hanya materi saya kira, tetapi juga banyak kepuasan diantaranya, dan disitulah anak ini menjadi kemudian korban. Kalau dari kasus ini Bu, kira-kira ada berapa persen sih Bu anak di bawah umur yang terlibat kasus konten-konten porno seperti ini Bu? Ya, kami mengejar ya, karena situasi ini kan sebetulnya memberikan situasi ya kepada anak-anak yang awalnya dianggap belajar secara daring, ternyata kan banyak yang terlibat, dan saya kira ini manipulasi ya dari berbagai sisi, banyak yang merekrut. Jadi kami tentu mengejar siapa lagi yang terlibat, bukan hanya misalnya anak yang disebut pelaku dan korban ini, melainkan juga siapa yang menonton, siapa yang masuk grup, apakah juga termasuk anak-anak. Dan bahkan tadi baru saja saya telepon Bapak Kasat Reskrim bahwa ternyata sebarannya tidak hanya di Jakarta Barat anak-anak yang jadi talent ini gitu. Kalau di Jakarta Barat ditemukan satu anak ya, korban dan tanda petik pelaku ini, tetapi ternyata di berbagai tempat yang kemudian sangat mudah terkoneksi melalui tayangan melalui pornografi, melalui media sosial ini gitu. Nah, jadi saya kira memang itu bagian kami yang harus terus berkoordinasi memastikan berapa presentasi anak sehingga
baik itu anak yang menjadi korban tadi dan kemudian juga anak-anak yang kemungkinan besar justru mereka juga membayar iuran untuk mengikuti ya, melihat, menonton, bahkan mungkin juga terlibat secara fisik kemudian gitu. Itu juga banyak diantaranya yang anak ya, usia anak, itu yang akan kami terus kembangkan dan dorong kepolisian. Untuk inherent di kasus ini, case ini, saya melihat memang di sini kan yang dominan menjadi pelaku orang dewasa. Ya, nah anak ini yang tadi dia juga sekaligus korban. Nah tentu saya melihat ada kelemahan di sisi lain pengasuhan yang memang harus menggunakan media online, media sosial, gadget ini orang tua di situ harus lakukan pengasuhan. Kemudian ini tidak hanya menyasar pada kelompok-kelompok yang secara ekonomi minim. Ya, dia juga bisa bermetamorfosa menjadi kebutuhan anak-anak ini secara dia membutuhkan eksistensi, dia membutuhkan gaya pertemanan kira-kira gitu ya, atau ya memang dia sedang dalam puberitas untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia tampil beda misalnya dan lain sebagainya. Menurut pengamat telematika, dalam masa pandemi, layanan pornografi di media sosial perlahan meningkat. Motif para pelaku beragam, mulai dari iseng hingga niat bisnis membuat layanan pornografi. Kita kalau ngelihat yang namanya suatu konten porno, selalu simpelnya ini adalah suatu supply and demand. Ya, jadi ada yang butuh, ada yang menyukai, kemudian ada yang melihat itu sebagai pasar. Normalnya kita lihat kayak gitu dulu. Nah kemudian hal itu selalu korelasinya adalah terhadap jumlah user dan kemudian seberapa besar aktivitas di sini selalu disuplai. Semakin banyak yang menyuplai maka otomatis semakin banyak konten porno ini tersebar karena pasti yang mulai mendapatkan suatu informasi yang dianggap menarik ataupun dianggap ada sesuatu yang unik itu akan di-forward kepada berbagai pihak. Nah kemudian yang menerima itu akan selalu membaca link, pasti selalu di konten-konten porno itu selalu ada suatu linknya ya, nah domainnya. Dan kemudian akan mendatangi situs tersebut semakin banyak. Nah dengan adanya semakin banyak orang yang mengakses, otomatis si pemilik konten ini mengetahui bahwa perkembangan dia semakin baik, maka akan semakin diperluas. Normalnya seperti itu, apalagi mulai ada nanti perpecahan di antara satu penyedia dengan penyedia yang lain, akhirnya kemudian ini membuat suatu konten baru lagi dan so on and so on and so on. Jadi kalau kita bilang seberapa banyak, seberapa mengkhawatirkan, selalu kita ngelihatnya adalah bicara dari soal persentasi. Yang pasti sih banyak kalau secara persentasi, tentu kita bisa bilang mungkin 20% aja dari seluruh pengguna internet ada kali ya. Dari mulai yang sangat addicted, sampai yang hanya sekedar baru melihat ataupun tidak sengaja menerimanya dari akses sosial media ya, di WhatsApp grup, di mana ada suatu grup orang memasukkan si konten itu semua otomatis pada lihat gitu. Yang disasar oleh pelaku ini seperti apa, Pak? Oke, pelaku penyebar konten pornografi jelas pertama dari dasarnya adalah untuk bisnis. Si penyedia layanan di sini ya, bisnis ya dia melakukan layanan akses berbayar dan lain sebagainya, itu sudah jelas. Yang kedua sebetulnya adalah dari si talentanya itu sendiri ya, talentnya ini dari mulai dia sebetulnya ingin berperan agar dia juga laris, akan dia kemudian menjadi gimmick, jadi dibicarakan banyak orang gitu loh ya, dan kemudian dia juga sendiri melakukan pemasaran untuk diri dia sendiri. Pernah kita tahu lah ya soal artis-artis apa semuanya dari online ya gitu loh, ya kan. Dan kemudian yang ketiga dari faktor di sini adalah dari faktor perusak bangsa, kayak gitu loh ya, perusak bangsa dari generasi muda mulai dicekoki aja ya institusi yang kayak gini. Nah motivasi di sini ya kita tidak akan pernah begitu jelas karena semuanya sama, dari mulai motivasi di antara ketiga yang jenis di sini aja gayanya sama, menggunakan konten yang pornografi, kemudian ya sudah orang tinggal dikasih lihat hal-hal yang menarik ke situ lagi, nggak pernah ada skenario, nggak pernah ada, semuanya gerakannya sama dan aktivitasnya begitu-begitu saja gitu loh. Sebanyak 700 lebih situs porno diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun masih saja ditemukan pelaku yang nekat menjadikan anak di bawah umur menjadi konten pornografi. Tentu kita berharap selain kita fokus pada penanganan penyebaran konten pornografi, peran yang penting adalah pendampingan orang tua terhadap anak dalam penggunaan gadget.
Gracia Adur, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.